Kita akan bertanya langsung pada Direktur Eksekutif SIDES, M. Rudi Wahyono. Pak Rudi, terima kasih telah bersama kami di Studio Berita 1. Pak Rudi, ini dari evaluasi yang dilakukan oleh SIDES, ini nampaknya jelang 10 tahun kinerja pemerintahan SBY, ini nampaknya menurun. Apa sebetulnya yang menjadi indikator SIDES kemudian membuat kesimpulan bahwa pemerintahan SBY menurun? Jadi menurut penelitian kita yang cuma sekilas saja itu dari segi ini penambahan hutang ya. Penambahan hutang ketika zaman SBY JK yang pertama kali itu jumlahnya sekitar 291 triliun itu jumlahnya. Sementara itu dia berhasil menurunkan kemiskinan ya sebesar 2,55 juta orang. Sementara sekarang nilai hutang yang ditambahkan itu 683 triliun. Tapi kemiskinan yang diturunkan cuma 2,49 juta orang. Artinya dengan uang modal yang begitu banyak dari luar negeri itu kemiskinan yang diturunkan cuma lebih sedikit. Kenapa begitu? Oke. Selain kemudian dilihat dari rasio utang sendiri, apa kemudian menjadi indikator bahwa kinerja pemerintahan ini memang menurun? Kita melihat dari faktor sosial, artinya banyak terjadi konflik di berbagai daerah, dan konflik-konflik itu sifatnya mungkin ada yang spontan, juga ada juga yang laten gitu. Kenapa masalah-masalah seperti itu tidak cepat diselesaikan begitu, seperti itu. Jadi akhirnya sebagian menjadi laten, sebagian spontan begitu, dan itu terakumulasi di berbagai daerah. Faktor apa kemudian yang menyebabkan kinerja dari pemerintahan SBY ini menunjukkan tren penurunan? Saya kira mungkin karena kompleksitas masalah dan mungkin fokusnya kurang begitu. Saya kira untuk mengatasi masalah-masalah itu secara taktis begitu. Saya kira begitu. Tadi dikatakan ada indikator dari segi ekonomi, tadi juga ada dari segi sosial, tapi sebetulnya penyumbang terbesar yang kemudian membuat kinerja ini kemudian tidak dikatakan memuaskan ataupun cenderungnya menurun, ini apa Pak Rudi? Saya kira mungkin secara umum adalah karena peningkatan kesejahteraan rakyatnya tidak benar-benar dirasakan begitu. Artinya pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya pengen dicapai kan 7%, tapi ternyata kita hanya mencapai 5,6-5,7%. Mungkin itu yang membuat kesejahteraan masyarakat kurang begitu dirasakan begitu, sehingga masyarakat ya secara secara silent itu merundel gitu, seperti itu, atau ya kurang puas lah begitu. Tapi apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, bukankah pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dikatakan cukup baik di tengah perekonomian global yang kemudian masih tidak kondusif? Betul. Memang kalau dibandingkan dengan negara-negara yang di sekitar kita yang mungkin kondisi pertumbuhannya lebih buruk, memang kita harus bersyukur gitu. Tapi banyak opportunity yang harusnya kita bisa kejar gitu. Kita nggak bisa gitu. Karena ada semacam ya itu tadi penyakit menurut kita itu ya penyakit yaitu bahwa dengan mencapai 7% saja itu sudah cukup, sudah bagus begitu. Padahal kita bisa mengejar mungkin lebih tinggi lagi dengan bekerja keras gitu. Oke. Sebelumnya kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah rilis rasio utang pemerintah yang disampaikan hari ini di media massa. Adalah rasio utang pemerintah terhadap PDB ini dalam triliun rupiah. Kita lihat dari tahun 2008 rasio utang mencapai 33,1% dan PDB 4.949 triliun rupiah. Kemudian kita lihat terjadi tren penurunan hingga tahun 2010 mencapai 26,1% rasio utang. Selanjutnya menuju 2012, dari tahun 2011 juga mengalami penurunan tren rasio utang dari 24,4% ke 24%. Kita lihat PDB mencapai 8.242 triliun rupiah. Dan terakhir untuk proyeksi tahun ini atau tahun 2013, rasio utang 23,4%, PDB 9.405 triliun rupiah. Sementara dalam APBN 2014 diprediksi rasio utang mencapai 23% dengan PDB 10.376 triliun rupiah. Ya, tadi sempat disinggung oleh Pak Rudi bahwa salah satu yang menjadi indikator bagaimana kemudian disebut kinerja pemerintahan turun adalah mengenai utang. Nah, hari ini pemerintah juga merilis mengenai rasio utang PDB yang dilihat kalau di sini terjadi tren penurunan untuk rasio utang. Untuk tahun ini diprediksi 23,4% seperti itu. Ya, jadi memang kalau lihat dari rasio PDB-nya turun ya. Tapi kita sendiri boleh mempertanyakan gitu. PDB yang besar itu siapa yang menikmati begitu? Karena berdasarkan Gini rasio kita itu sudah termasuk tinggi di atas 30 gitu kan.
Artinya walaupun mungkin rasio utang itu turun dan sebagainya, tapi karena memang ada kesenjangan karena berbagai infrastruktur atau struktur ekonomi yang mungkin kurang mendukung untuk pemerataan itu, saya kira akan banyak berpengaruh gitu. Artinya rasio utang terhadap PDB yang menunjukkan tren penurunan tidak bisa dijadikan sebuah kebanggaan oleh pemerintah karena efek dari Gini rasionya juga kemudian yang tinggi seperti itu. Ya, saya kira masih bias sekali. Itu susah sekali untuk dijadikan, karena pada akhirnya yang dijadikan indikator adalah kesejahteraan masyarakat, kemudian income per kapita dan sebagainya. Nah, mengenai income per kapita sendiri, sebetulnya pemerintah juga pernah mengklaim mencapai keberhasilan di bidang ekonomi dari pemberantasan kemiskinan, menekan angka pengangguran, pendapatan per kapita yang naik, serta pertumbuhan ekonomi tadi dikatakan yang memang cukup baik dibandingkan negara-negara lain, dan terakhir adalah mengenai investasi meningkat. Tanggapannya? Betul, memang dari segi income per kapita ada peningkatan memang, tapi tidak sebesar apa yang kita harapkan, masalahnya begitu. Jadi dengan adanya kapital yang lebih besar itu di zaman tahun 2009, akhir 2009 itu 42% peningkatan income per kapita Indonesia dari sisi rupiah ya. Kemudian sekarang itu ada peningkatan sebesar 52%. Artinya memang meningkat, tapi masih kurang. Artinya belum dirasakan masyarakat secara lebih hakiki begitu. Oke, mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sendiri, kita lihat bagaimana ada kondisi defisit neraca transaksi berjalan beberapa belakangan ini seperti itu. Tapi kemudian pemerintah dari Agustus lalu sudah mengeluarkan kebijakan paket ekonomi jilid 1, kemudian terakhir tadi ada paket kebijakan ekonomi untuk yang jilid yang kedua. Ini artinya pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan yang cukup baik, tapi menurut Anda bagaimana kemudian implementasinya selama ini? Karena memang ada semacam struktural barrier gitu ya, infrastruktur barrier. Jadi paket-paket kebijakan ekonominya itu belum menyentuh ke sektor-sektor real yang harusnya ditembak menjadi target gitu. Karena memang kita selama ini pertumbuhannya lebih banyak didukung oleh sektor-sektor yang real, yang informal terutama itu, yang mendukung hampir 90% ekonomi nasional. Sementara itu selama ini sektor-sektor yang real dan informal itu kurang banyak terbantu oleh paket-paket ekonomi seperti ini gitu. Oke, Pak Rudi, sebetulnya dengan masa 10 tahun kepemimpinan dari Presiden SBY ini seharusnya sudahkah periode itu cukup untuk berbicara mengenai prestasi? Seharusnya iya, terutama masalah kesejahteraan. Tapi Anda lihat selama ini tidak ada seperti itu? Artinya belum begitu ya dirasakan secara masyarakat bahwa mereka itu puas dari segi kemiskinan yang mungkin absolut dan yang relatif, yang kemiskinan dan kesejahteraan terutama itu. Artinya masyarakat dalam hal itu belum puas begitu. Oke. Dengan masa jabatan hanya tinggal 1 tahun untuk tahun depan sendiri, menurut Anda apakah waktu 1 tahun ini cukup untuk bisa mengejar segala ketertinggalan atau mungkin memperbaiki kinerja pemerintahan SBY? Seharusnya bagaimana juga Pak SBY harus mewariskan warisan yang cantik gitu ya, yang bagus gitu ke depan gitu, ke generasi presiden berikutnya. Nah, itu masih ada waktu gitu. Karena sekarang ini belanja modalnya kan besar gitu kan. Uang yang mau dibelanjakan untuk belanja tahun 2014 saja besar sekali. Jadi apabila infrastruktur yang diperlukan masyarakat untuk memperlancar ekonomi dan sebagainya itu dibangun, transportasi, air bersih, kemudian sarana-sarana ekonomi, irigasi dan sebagainya itu diperbaiki dengan cepat gitu ya, saya kira akan sangat berpengaruh positif terhadap pemerintah selanjutnya. Tapi untuk belanja sendiri atau belanja modal sendiri ini memang tradisinya selalu dilakukan di akhir tahun. Itu masalah. Jadi kadang-kadang memang masyarakat mencurigai juga gitu loh. Kenapa kok selalu dipul di menjelang pemilu? Jadi kita modelnya kayak model lensa itu kan, lensa cekung gitu kan. Selalu begitu kan, harusnya enggak seperti itu mungkin. Karena konsekuensinya ketika kemudian ini dilakukan di akhir tahun, optimalisasi dari output proyek-proyek ataupun program-program itu menjadi tidak optimal seperti itu, Pak Rudi? Iya, seharusnya memang ketika kita dulu misalnya berkampanye untuk memimpin gitu kan, untuk melakukan memegang estafet kepemimpinan, kan kita dulu waktu itu mau bekerja gitu kan, bukan untuk membuat estafet bahwa kita akan meneruskan dinasti atau generasi gitu. Artinya ya dia bekerja untuk masyarakat begitu. Artinya menurut Anda masihkah ada harapan publik terhadap pemerintahan SBY di sisa masa jabatan 1 tahun ke depan? Ya, masyarakat harapannya bahwa ini stabil, politiknya tetap stabil gitu ya. Dan pemilu yang akan dijalankan itu
jujur, kemudian dari segi budgeting pun juga jujur, termasuk juga pembiayaan belanja-belanja yang terakhir yang besar sekali ini gitu. Sehingga ke depan ini akan diwariskan suatu ya warisan yang bisa diteruskan oleh penerusnya gitu. Oke. Jika kemudian harus membuat daftar prioritas dari pemerintahan saat ini dengan sisa waktu hanya sekitar 1 tahun atau mungkin kurang, apa saja kemudian yang harus dilakukan untuk prioritasnya? Saya kira yang paling penting kan sudah ada semacam ini standar internasional, yaitu MDGs, Millennium Development Goal gitu. Gimana itu mencapainya? Karena itu kan 2015 dan itu banyak hal yang harus dikejar, misalnya kebutuhan tentang air bersih, sanitasi, ya kan, kemudian pendidikan dan sebagainya itu masih harus banyak dilakukan begitu. Jadi saya kira masih ada waktu karena gimana juga kita juga masih ada kepercayaan internasional untuk investasi di sini. Jadi dan belanja modalnya juga ada begitu. Saya kira masih bisa dilakukan banyak hal lah gitu. Oke, mungkin untuk investasi sendiri bisa disinggung sedikit bagaimana kemudian sebelumnya Indonesia ini beberapa tahun belakang menjadi tujuan dari hot money. Apakah kemudian investasi seperti itu yang diperlukan untuk mengembangkan ataupun mendorong sektor real di Indonesia? Ya, saya kira hot money ini menurut saya malah merugikan gitu. Sebaiknya memang Indonesia membuat regulasi sehingga hot money seperti ini bisa dihindari karena beberapa negara di tetangga kita itu membuat regulasi bahwa investasi uang yang masuk dan sebagainya itu minimal 2 tahun sebenarnya. Seperti Malaysia itu berhasil gitu. Artinya benar-benar rakyat itu menikmati apa yang orang bawa ke sini itu, uang bawa ke sini untuk diinvestasikan gitu. Bisa dalam bentuk berbagai hal, fasilitas misalnya kayak ya transportasi umum, kemudian air bersih dan sebagainya. Oke, tapi Sida sendiri masih kemudian berharap ataupun optimistis bahwa di sisa waktu 1 tahun masih bisa mengejar ketertinggalan seperti itu? Begitu. Ya, karena harus mewariskan sesuatu yang bagus ke depan. Gitu. Oke, baik Pak Rudi, terima kasih telah hadir bersama kami dan berbincang dalam Prime Time Talk. Ya, terima kasih. Kita akan membahasnya bersama pengamat ekonomi dari Universitas Paramadina, Bapak Wijayanto. Pak Wijayanto, terima kasih telah hadir bersama kami. Sama-sama, Bu Fitri. Pak Wijayanto, ini mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh SIDES ini mengatakan kinerja pertumbuhan SBY menjelang masa 10 tahun kepemimpinannya ini kemudian menurun. Sebetulnya dari pandangan Pak Wijayanto sendiri, mungkin dari sektor ekonomi terutama, ini bagaimana? Ya, sebenarnya kalau kita lihat beberapa parameter ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, ada progres gitu ya. Jadi ini harus diapresiasi. Hanya pertanyaannya adalah apakah progres itu secepat yang kita harapkan? Apakah sudah optimal sesuai dengan potensi Indonesia? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua adalah apakah semua menikmati progres itu? Apakah tidak ada ketimpangan yang semakin menganga? Nah, fakta menunjukkan ketimpangan semakin menganga. Pertanyaan ketiga adalah sustainability dari progres itu. Ini juga suatu pertanyaan besar. Dan Anda menilai bagaimana kemudian rapor seharusnya untuk pemerintahan SBY ini? Kalau kita berbicara masalah sustainability, kita lihat dalam 5 tahun terakhir investasi di bidang infrastruktur, logistik, dan lain sebagainya itu sangat kurang dari apa yang seharusnya dibutuhkan oleh Indonesia untuk menjamin ke depan kita akan tumbuh terus. Dengan kondisi yang seperti sekarang, ya kita masih bisa tumbuh 5,8% tahun ini, mendekati 6% tahun depan. Tetapi apakah akan bisa seperti itu? Jalan makin macet, airport padat, pelabuhan tidak efisien, listrik kurang begitu ya. Apakah bisa terus tumbuh 6%, 5 tahun ke depan? Tugas pemerintah bukan hanya memastikan bahwa ketika saya memimpin tumbuh bagus, tapi juga saya harus menjamin ketika nanti generasi kepemimpinan berikutnya in charge, mereka mewarisi sesuatu yang siap untuk dilanjutkan. Artinya selama ini program yang kemudian dijalankan ataupun yang memang dirancang ini tidak memiliki jangka panjang visinya, tapi memang hanya untuk sebatas pada saat kepemimpinannya selesai, kemudian program selesai manfaatnya atau bagaimana? Ya, saya melihat ini tipikal Indonesia. Kita short sighted ya, berpikiran jangka pendek. Kita ambil contoh saja misalnya Bandara Soekarno-Hatta gitu ya. Didesain untuk kapasitas 22 juta, tapi sekarang melayani 50 juta. Seharusnya melihat tren penumpang, melihat kapasitas sudah diantisipasi sebelumnya. Oke, sekarang akan dikembangkan menjadi 60 juta. Kira-kira tahun 2015, 2016 selesai. Tapi ketika itu selesai, jumlah penumpang sudah 70 juta. Artinya kita selalu gagal untuk mendahului demand itu, sehingga kita ya tumbuh secara tidak optimal. Nah, catatan yang paling penting menurut saya adalah masalah ketimpangan. Gini Index, ukuran ketimpangan ekonomi saat ini adalah 0,41.
itu paling tinggi dalam sejarah Indonesia. Tapi kita lihat bagaimana peningkatan pendapatan per kapita, kemudian rasio utang terhadap PDB yang kemudian juga menurun. Apakah kemudian itu tidak bisa menjadi prestasi tersendiri bagi pemerintahan SBY selama ini, selama 10 tahun ini? Ya, itu prestasi, tetapi belum holistik. Kita harus melihat prestasi yang holistik. Jadi prestasi itu kita apresiasi. Nggak fair kalau kita mengatakan raport SBY jelek sekali, gitu ya. Tidak sangat memuaskan, bolehlah, gitu. Karena ada beberapa lubang yang menurut saya harus dilengkapi, harus diisi. Misalnya masalah ketimpangan ekonomi tadi. Karena begini, ketimpangan ekonomi bagi negara seperti Indonesia itu bisa menjadi bom waktu. Kita harus belajar dari apa yang terjadi di Middle East dan lain sebagainya. Masyarakat kita ini sangat plural, gitu. Oke, untuk realisasi anggaran sendiri kemudian ada juga yang melihat bagaimana kemudian biasanya realisasi anggaran ataupun penyerapan anggaran di pemerintah ini selalu difokuskan pada akhir tahun seperti itu. Menurut Anda bagaimana? Saya pikir ini satu kultur ya yang terjadi dari tahun ke tahun, di mana kita itu tidak mau memanfaatkan apa yang namanya multi-years budgeting. Sebenarnya kita bisa membuat proyek dengan budget beberapa tahun, tapi untuk itu memang repot. Sehingga orang cenderung simple sajalah, budget tahun ini dihabiskan tahun ini. Begitu. Ini menurut saya sesuatu yang harus didorong supaya kesinambungan pembangunan itu jalan. Multi-years budgeting itu harus didorong. Memang sekarang dari sisi operasionalisasi masih sangat rumit, perlu disederhanakan. Saya pikir itu. Oke. Kemudian kita juga melihat di akhir tahun selalu ada alokasi yang tersisa. Ada alokasi yang kurang. Apa itu? Saya amati 5 tahun terakhir ini, spending untuk infrastruktur yang hanya 10% APBN, itu selalu sisa, sekitar 11%. Sementara spending untuk subsidi BBM, energi, itu di akhir tahun selalu kurang, 10-11%. Oke, Pak Wijayanto tadi ada statement yang menarik di mana kemudian untuk infrastruktur anggaran selalu tidak pernah habis, ada sisa, untuk subsidi BBM selalu kurang seperti itu. Padahal infrastruktur menjadi masalah klasik yang tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah. Iya, sebelum kita berbicara ke sana, sebenarnya juga alokasi subsidi BBM sendiri menurut saya tidak efektif. 85% itu dinikmati oleh orang kaya. Ini salah satu yang menyebabkan kenapa ketimpangan ekonomi itu semakin berlipat gitu. Karena yang kaya mendapatkan subsidi, 85% lari ke mereka. Coba kita bayangkan ketika tahun 2009 Pak SBY menurunkan harga BBM dari 6.000 ke 5.000 ke 4.500. Ini bertahan sampai tahun 2013 pertengahan tahun ini. Kalau kita hitung biaya kebijakan menurunkan harga BBM itu kira-kira 800-700 triliun. Jadi kita bayangkan kalau waktu itu Pak SBY tidak menurunkan harga BBM, kita mempunyai uang 700 triliun yang bisa kita manfaatkan untuk banyak hal. Sayangnya kita kehilangan opportunity itu. Itu satu hal. Yang kedua, masalah infrastruktur tadi. Saya pikir kelemahan ada di masalah pengambilan keputusan, sering lambat. Kemudian yang kedua juga klasik, pembebasan tanah. Menarik, saya ingat statement Menteri Keuangan Khatib Basri. Pernah dalam satu forum dia menanyakan, kenapa tol Bali bisa selesai cepat? Katanya karena ini di tengah laut. Jadi Nyi Roro Kidul tidak perlu protes gitu kan, tanahnya dipakai. Tapi kalau tol itu dilaksanakan di daratan, nah masalah pembebasan tanah ini masih sangat problematik. Oke, dilihat dari kebijakan-kebijakan sendiri yang diambil oleh Presiden SBY selama dua periode masa kepemimpinannya, Anda melihat seperti apa? Apakah kemudian memang sudah menyasar isu yang tepat atau bagaimana? Ada beberapa hal ya, kalau kita berbicara ekonomi ansih saja, itu agak sulit ya, karena kita sudah masuk ke teritori political economic. Jadi kita lihat term SBY Pak SBY yang kedua ini, beliau sangat diganggu oleh beberapa urusan politik, korupsi, senturi dan lain sebagainya. Kabinetnya dan beliau sendiri barangkali juga sangat terganggu dengan isu-isu itu. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, saya pikir juga decisiveness dari tim ini menurut saya harus dipertajam. Nah, tadi kita mendiskusikan juga, ini kan tinggal beberapa bulan lagi, apa yang harus dilakukan? Menurut saya ya APBN 2014 harus direalisasikan sebaik mungkin sampai April gitu ya. Karena setelah April biasanya pemerintah menjadi seperti lame duck, seperti bebek lumpuh begitu ya, karena sudah tahu partai mana yang menang gitu kan, siapa yang akan jadi presiden, jadi efektivitinya itu akan berkurang. Jadi tapi dilihat dari pengalaman sebelumnya, bisakah kemudian efektivitas realisasi dari APBN ini diefektifkan hanya dalam waktu beberapa bulan saja seperti itu? Ya, kondisi sekarang menjadi lebih rumit karena orang mempunyai prediksi.
Yang jelas Pak SBY sudah tidak akan menjabat lagi karena sudah term kedua. Partai incumbent kemungkinan tidak akan menjadi incumbent lagi. Ini prediksi orang saat ini. Sehingga continuity itu menjadi permasalahan besar. Tahun 2019 orang masih expect Pak SBY memimpin lagi. Orang masih expect Demokrat memimpin lagi. Birokrasi masih bergerak serempak karena ekspektasi itu. Sekarang kondisinya agak lain. Akan menjadi tantangan tersendiri untuk tahun depan. Dan menurut Anda dengan sisa waktu tadi kurang dari 1 tahun, akankah kemudian bisa SBY melakukan langkah-langkah yang setidaknya kemudian memperbaiki ekonomi ataupun mendapatkan nilai positif dalam raport kinerja pemerintahannya? Sangat sempit ya waktunya. Apalagi APBN sudah diketok gitu ya. Sebenarnya saya mengharapkan warisan Pak SBY sebelum turun adalah APBN yang progresif. APBN kita yang sekarang ini sama sekali tidak progresif, sangat defensif, pengeluaran infrastruktur yang sangat rendah, kemudian subsidi masih begitu besar dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu saya harapkan warisan yang bisa diberikan sebelum beliau lengser. Tetapi ya faktanya sudah diketok, ya diimplementasikan sebaik mungkin saja. Kalau bisa kuartal pertama spendingnya itu sudah bagus, biasanya kan rendah, ya kira-kira 12-13% gitu. Kuartal pertama, kalau bisa kuartal pertama sudah 20%. Langsung digenjot di awal seperti itu ya Pak Wijayanto. Baik Pak Wijayanto, terima kasih telah hadir bersama kami dan berbincang dalam Prime Time Talk. Terima kasih Bu Fitri.